Kebijakan otoritas jasa keuangan yang membatasi besaran bunga deposito telah membuat beberapa bank menurunkan suku bunganya. Lalu bagaimana dengan suku bunga penjamin simpanan? Apakah juga berpeluang turun mengikuti tren turunnya bunga deposito? Simak wawancara bersama ekonom LPS Dodi Arifianto dipandu Riana Rifani di Bursa Efek Indonesia. Silakan Fani. Ya, terima kasih Punca. Saat ini saya sudah bersama dengan ekonom LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu Mas Dodi Arifianto. Mas Dodi, ini kalau kita melihat tingkat suku bunga acuan atau BI rate masih di kisaran 7,5%. Namun suku bunga deposito dari sejumlah perbankan sudah mulai diturunkan. Nah, bagaimana dengan LPS rate? Apakah ada potensi untuk diturunkan, Mas? Oke. Ini yang pertama yang mau saya klarifikasikan, ya, LPS rate itu sebenarnya bukan policy rate ya. Oke. Jadi LPS rate itu tidak didesain untuk mengarahkan suku bunga itu ke arah mana. Tapi kami mengikuti arahnya. Jadi jalan dulu tuh suku bunga perbankan, kami mengikuti. Kalau dia turun, kita turun. Kalau dia naik, ya kita naik. Seperti itu. Memang kita mengobservasi bahwa pasca terutama kebijakan OJK itu yang interest rate cap, yang pembatasan suku bunga untuk buku 3 dan buku 4, itu kita ngelihat memang kita memantau data harian suku bunga itu kita ada beberapa bank yang sudah mulai menurunkan cukup lumayan drastis ya. Tapi ini yang kita lihat adalah bunga terutama untuk nasabah-nasabah yang rekening besar. Ya, sedangkan kami membenchmarknya suku bunga pada yang average ya. Ya, yang di sini kita melihat belum ada perubahan yang signifikan sampai sekarang data terakhir itu sekitar tanggal 20 Oktober. Jadi ngelihat kayak gini ya kita belum tahu nih. Ya kita nggak tahu ke depan kalau misalnya ada arah seperti itu. Itu satu. Tentang arah itu juga kita harus melihat tentang ekonominya juga kan. Oke. Ya seperti itu. Mas Dodi, tapi kalau kita melihat di mana pemerintahan yang baru nanti akan berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dan juga melakukan penyesuaian untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, memungkinkan atau tidak dilakukan di tahun ini atau tahun 2015 mendatang, paling tidak seperti itu? Oke. Ya, kalau tentang kondisi likuiditas dan suku bunga ini, memang kita menghadapi tahun ini ke depan nih kita berpendapat ini tampaknya agak sulit untuk turun. Ya. Nanti kalau memang jadi Pak Jokowi JK ini akan menaikkan harga BBM bersubsidi, ya kita mengestimasi setiap 10% kenaikan itu 1% inflasi. Yeah. Ya, dengan demikian kalau 3.000 yang sekarang banyak berada di pasar itu sekitar 40% kan. Jadi itu bisa 4% sendiri, 4% lebih. Kalau kita sekarang 4,8 baseline-nya tanpa ada harga BBM bersubsidi, itu nanti inflasi bisa mendekati 9%. Ya tentu saja dalam kondisi gini mungkin saja kita respon moneter itu adalah menaikkan suku bunga kan seperti itu. Jadi susah. Tapi ada indikasi juga nih yang mengatakan bahwa BI rate di tahun 2015 akan berada di kisaran 8%. Nah, LPS rate bagaimana dengan adanya sentimen dari The Fed juga nantinya akan menaikkan tingkat suku bunga? Ya, jadi tadi LPS rate ini komponen utamanya, jadi kita punya formulanya adalah suku bunga perbankan. Ya. Dan ini kita hitung belakangan. Jadi yang benar itu adalah BI rate jalan dulu, kemudian diikuti oleh suku bunga perbankan, baru LPS. Oke. Ya, jadi dan ini seperti kemarin yang pengalaman kita tahun 2013 ya, sesungguhnya BI rate udah berhenti di tahun di November 2013. Tapi suku bunga bank itu kenyataan mereka masih naik terus. Bahkan kita amati sehingga kuartal 3 itu masih naik terus walaupun nggak sekencang kuartal 1 dan kuartal 2 udah mulai slow dan kita harapkan sudah lebih berhenti di kuartal 4-nya ini. Jadi akibat mereka masih naik terus ya, tentu kita ini kan perusahaan asuransi, LPS itu kan perusahaan asuransi kan. Kalau harga yang diasuransiin sudah naik, masa kita masih pakai yang lama? Kan gitu ya. Bunganya itu kita ngikuti supaya kita kredibel. Kalau nggak kita memberikan penjaminan yang nggak kredibel, bunga yang mana itu. Jadi sekarang kita bukan mau mengarahkan bunganya ekonomi ini mesti kemana, itu tugas Bank Indonesia. Baik. Ya secara makroekonomi. Tapi kami ngelihat responnya perbankan terhadap bunganya ini bagaimana pada akhirnya. Jadi kalau misalnya mereka naik, kita itu. Tapi memang kita ada dalam formula kita ada metode statistiknya sehingga kita nggak kena namanya swingnya ya. Jadi jangan sampai kadang kan ada beberapa situasi bunga itu naik terlalu tinggi, tapi sebenarnya mungkin itu sementara. Baik, jadi balik lagi melihat kondisi perbankan itu tersebut. Betul. Mas, kalau kita melihat ini LPS juga sempat mengatakan bahwa nilai penjaminan akan sebesar 2 miliar rupiah ini akan diturunkan karena dinilai terlalu tinggi. Nah, idealnya kira-kira berapa dan apakah mungkin diturunkan dalam waktu dekat?
Oke, memang 2 miliar ini kan terjadi tahun 2008 sebagai respon LPS sebagai ikut kontribusi pada stabilitas, maka digunakan itu supaya dinaikkan dari 100 juta menjadi 2 miliar, 20 kali lipat, supaya masyarakat Indonesia tenang tetap berbankan di Indonesia. Karena pada situasi tersebut, dan kita tahu kemudian menyusul ada bank gagal 2 kan seperti di situ, ini yang kita jadikan. Sebenarnya ini jumlah 2 miliar itu terlalu tinggi. Yeah. Jadi kalau asosiasi LPS sedunia IADI ya itu memberikan guideline, itu penjaminan itu seyogyanya antara 7 sampai 8 PDB per kapita. Dengan PDB per kapita kita 40 juta ya, itu berarti ya maksimum 300 juta lah. Tapi kalau negara tetangga ada yang lebih tinggi Mas dari Indonesia? Thailand lebih tinggi? Thailand lebih tinggi, itu hampir 3 atau 4 miliar ya, seperti itu. Tapi tadi itu mendekati blanket guarantee, ini kita harus, maksudnya semakin tinggi penjaminan memang memberikan dampak mungkin confidence lebih tinggi. Oke, tapi ini bisa menimbulkan namanya risiko moral hazard. Ya, tidak ada namanya insentif dari deposan-deposan besar untuk men-screening dia bisa menanam ke bank mana, ya toh itu jadi bebannya LPS nanti. Nah, itu satu, dan ada beban exposure. Kalau semakin besar ya yang dijamin, ya berarti exposure LPS makin besar. Kalau terjadi apa-apa ya kita nggak ngarap ya. Ada bank yang jatuh, makin banyak kita harus nasabah yang harus kita bayar kan. Yang semula ini nggak masuk, jadi harus masuk. Kita makin besar, duit LPS kan terbatas saat ini cuma 44 triliun. Nah, berarti harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Iya, dalam undang-undang kita pemerintah wajib backup. Ya, jadi pada ujung-ujungnya ya kalau kebijakan yang royal tadi ya, kalau terlalu royal itu ujung-ujungnya ke pemerintah. Ya, jadi yang nggak bagus nanti beban kepada masyarakat juga, ke rakyat ya kan, siapa duitnya dari mana pemerintah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak nih Mas Dodi atas perbincangannya bersama kami di siang hari ini dan selamat siang. Selamat siang. Demikian